Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang wabah yang menguncang dunia nih, yaitu wabah chikungunya dari China. Bayangkan nih, kamu sedang liburan di pantai yang indah, matahari bersinar, ombak bergulung, lalu tiba-tiba badanmu panas tinggi. Persendian kamu nyeri kayak patah dan kulitmu dipenuhi ruam merah. Inilah yang sedang menimpa ratusan ribu orang di seluruh dunia. Wabah chikungunya ini kembali menghantam. Dan kali ini penyebarannya lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan. Tetap di sini ya, karena kita akan bongkar semua faktanya. Apa sih chikungunya? Chikungunya itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari genus Alphavirus. Dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yaitu jenis nyamuk yang juga menyebarkan demam berdarah dan Zika. Gejala penyakit ini memang tidak mematikan secara langsung, tapi rasa sakit di persendian bisa bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan yang paling ngeri, penyakit ini bisa menyerang siapa saja, tanpa pandang usia. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Menurut laporan The Scottish Sun, tanggal 8 Agustus tahun 2025, sudah ada lebih dari 250.000 kasus yang tercatat secara global, dengan 90 kematian yang dilaporkan. Penyebaran utamanya terjadi di daerah Samudra Hindia, Asia Selatan, hingga beberapa provinsi di Tiongkok bagian selatan. Bahkan, kasus impor ini mulai muncul di Eropa dan Amerika Serikat. Yang artinya, wabah ini bukan lagi masalah lokal, tapi sudah menjadi ancaman dunia. Pasti dari kita bertanya-tanya nih, kenapa wabah ini menyebar begitu cepat? Jawabannya ada beberapa faktor. Yang pertama, karena perubahan iklim yang membuat wilayah nyamuk pembawa virus ini semakin meluas. Yang kedua, adanya mobilitas manusia yang tinggi, terutama wisatawan yang memudahkan virus ini berpindah benua, walaupun hanya dalam hitungan jam. Dan yang ketiga, banyak negara yang masih lengah karena fokus akan penyakit lain, sehingga deteksi awal terlambat. Yang akibatnya, chikungunya ini mempunyai tiket VIP untuk menjelajah dunia. Adapun gejala yang harus kita waspadai, yaitu demam mendadak tinggi, nyeri sendi ekstrim, timbulnya ruam kemerahan di kulit, sakit kepala, dan kelelahan luar biasa. Karena gejala ini, banyak yang mengira ini cuma flu biasa, padahal penanganannya berbeda. Jika gejala ini muncul, apalagi kita habis berpergian ke daerah rawan, maka sebaiknya langsung periksa ke dokter. Memang sih, tingkat kematian chikungunya ini relatif rendah dibandingkan penyakit lain. Namun, rasa sakit dan kelemahannya ini bisa membuat korban tidak bisa beraktivitas normal selama berbulan-bulan. Bahkan, ada pasien yang sendinya kaku permanen. Jadi, ini bukan sekedar penyakit ringan ya. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan, beberapa negara itu sudah meningkatkan fogging, membagikan larva sida, dan memasang jembakan nyamuk di area padat penduduk. WHO juga sudah memberi peringatan perjalanan bagi wilayah yang terinfeksi. Sayangnya, hingga kini belum ada vaksin untuk chikungunya, sehingga pencegahan tetap jadi senjata utama.
Disinilah peran kita sebagai masyarakat sangat penting. Menguras bak air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang bisa menampung air hujan, dan menggunakan lotion anti nyamuk adalah langkah sederhana, tapi bisa sangat efektif. Jangan tunggu pemerintahan saja. Pemberantasan nyamuk itu harus dimulai dari rumah kita sendiri. Dengan adanya wabah chikungunya ini, mengingatkan kita bahwa dunia ini semakin terhubung, bukan hanya oleh internet, tapi juga oleh penyakit. Satu gigitan nyamuk di sebuah pulau tropis bisa berakhir menjadi masalah global. Jadi, kalau kita tidak waspada, mungkin saja wabah ini akan menjadi pandemi berikutnya, yaitu the next COVID. Teman-teman, kita tidak bisa menganggap enteng penyakit ini. Jangan lupa, kesehatan itu investasi yang nilainya tidak tergantikan. Bagikan video ini ke keluarga dan teman, supaya semakin banyak yang tahu dan waspada. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share.